This station is now the ultimate power in the universe. Wija Radio, inspiring and cool. Radio Wija Inspiring and Cool kembali lagi bersama saya bersama Tio Adiasa. Dan kali ini Tio ini ditemanin seseorang yaitu Doni. Boleh dikenalkan dulu nih Don, namanya siapa dan panggilannya apa gitu? Ya, nama lengkap perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Ramadhani. Oke. Dan dipanggil Doni. Jadi gimana nih Don? Pertama kali nyoba kayak gini, ngomong-ngomong gini loh, maksudnya di depan mic, maksudnya di siaran lah istilahnya. Agak deg-degan, tapi gak di-explore ke media. Ke media. Tapi itu nanti ini akan dihapus kok Don. Loh, gak apa-apa ya kan, kita kan juga ngomongnya nggak jelek-jelek ya kan, ngomongnya baik-baik aja gitu. Jadi jangan takut Don, yang penting yang kita sampaikan itu nggak melawan aturan gitulah. Oke. Jadi di sini kita sahabat akan ngomongin tentang sesuatu yang erat kaitannya dengan orang tua nih Don. Nah, kalau sebelum kita masuk nih pembahasannya Don, kalau Doni sendiri gimana hubungan dengan orang tuanya? Kalau saya sendiri hubungan dengan orang tua alhamdulillah harmonis. Oke. Dan ya benar, terus ya benar. Oke. Dan setiap harinya sering berkomunikasi. Bagus. Dan banyak sih orang tua yang mengajari hal baik ya. Hal baik ya. Dan kalau dilihat ke belakang nih Don, kamu sendiri misalnya pas SD kah, SMP atau SMA, itu pernah nggak melakukan sebuah kayak kelakuan yang membuat orang tua marah? Pernah nggak sih? Pernah. Apa tuh? Biasa kalau bisa disebutin? Ya, kadang bolos sekolah. Oh, pernah ya? Pernah. Bolos berapa kali kamu sekolah Don? Kalau dihitung-hitung 2 kali. Di itu pas SMA atau SMP atau SD? Yang sering itu di SMP Mas. SMP. SMP. SMP mana kamu? MTS ya? Iya. Oke. Gimana tuh? Bolosnya di kan berapa, 2 hari kan ya? Itu urut maksudnya ganggang atau gimana? Ganggang. Kadang kalau ada guru yang agak galak gitu. Killer ya. Iya, killer. Ya, guru matematika tuh ya. Itu bolos. sama teman-teman tapi ya. Iya, sama teman-teman. Kalau kadang mot-motan itu Mas kalau. Oke. Jadi misalnya kalau malas ya nggak masuk gitu ya. Jadi itu yang membuat orang tua kau marah ya. Itu marahnya seperti apa? Maksudnya apa sampai cuma dimarah-marahin aja atau ada tindakan yang lain gitu? Cuman dimarahi, diingeti kalau kalau bolos itu nggak baik gitu ya. Ya bener banget sih. Kalau dulu aku juga pernah bolos nih Don, walau kelihatannya agak baik-baik gini sih, baik-baik nggak. Itu aku juga pernah bolos. Aku malahan dulu itu sama temanku. Aku ya ini karena aku bolos itu karena pengaruh temen Don. Kok bisa Mas? Ya karena temanku itu suka bolos gitu. Jadi aku terpengaruh. Temanku itu dia kan juga termasuk teman deket. Jadi dia itu teman dari SD, SMP juga bareng. Dan di SMP itu aku melakukan bolos itu sampai kurang lebih 3 atau 5 hari berturut-turut ya. Ini jangan dicontoh ya sahabat kalau mendengerin. Itu kayaknya bolosnya itu aku main PS. Jadi kalau pagi itu biasanya berangkat langsung ke sekolah, aku belok ke PS-an gitu. Itu marah banget orang tuaku, lebih tepatnya ibuku nih. Jadi ibuku sampai buat aku tuh pokoknya dipukulin di lain sebagainya gitu, sangat marah banget. Akhirnya setelah kejadian itu aku nggak pernah bolos lagi. Kalau kamu bolosnya itu ngapain? Maksudnya kemana gitu? Kalau kan main PS tadi. Kalau aku main di rumahnya teman gitu. Nongkrong Nongkrong ya. Minum kopi. Wah.
Cari inspirasi Mas. Ya, cari inspirasi belajar dong di sekolah. Ini malah bolos ya kamu. Ya, benar banget sahabat. Itulah kayaknya kalau kita melakukan sesuatu yang bikin marah orang tua ini juga nggak baik Don ya. Iya. Tentunya apalagi di masa-masa belajar, masa-masa sekolah, kalian harus sangat memperhatikannya. Jangan sampai bolos-bolos seperti kita lah ya. Harus rajin belajar, baca dan menabung ya. Dan hampir sama nih Don, kalau dilihat maksudnya bukan secara nakalnya tapi secara tindakan untuk orang tua ini terhadap anak nih Don, untuk pembahasan kali ini. Jadi kali ini karena ada berita yang sungguh-sungguh mengecewakan dan juga tragis lah ya, bisa dibilang seperti itu. Ini beritanya adalah kejadian bahwa ada anak berusia 15 tahun itu membunuh anak 6 tahun Don. Coba bayangin kamu, sebagai misalnya tetangganya atau orang yang mengetahui hal tersebut itu, kamu gimana menurut kamu tuh? Sangat miris Mas. Miris ya? Iya, miris. Mirisnya gimana? Karena kalau dilihat masih umur 16 tahun, punya pikiran kok bisa membunuh anak-anak itu. 6 Apa tahun. masalahnya? Begitu ya, benar banget sih. Kalau dilihat dari situ juga kayaknya kalau kita mikir gitu ya, kadang kan banyak sih film-film di luar negeri sana ya, itu yang bunuh atau bisa istilahkan memiliki sebuah kelainan itu orang dewasa ya, biasanya kan berani kan untuk membunuh, tapi ini anak kecil kan, jadi kecil. kayaknya sungguh-sungguh mengkhawatirkan gitu lah ya. Dan kalau bisa dari sendiri Don ya, dari beritanya ini bahwa memang seorang remaja wanita Don ya, ini usia sekitar 15 tahun itu, dengan ini kronologisnya gini, jadi dia menyerahkan diri Don, menyerahkan diri ke Kapolsek ya, ke Kapolsek Taman Sari, lebih tepatnya Jakarta Barat pada Jumat ya, 6 Maret 2020. Jadi masih baru-baru ini Don, dia itu menyerahkan diri bahwa dia mengaku telah membunuh seorang anak gitu. Wah, itu kayaknya sebuah sesuatu yang luar biasa aneh ya. Biasanya kan kalau kita melakukan sesuatu yang buruk itu kita sedih gitu ya. Sedih. Kita nangis dan sebagainya. Tapi ini dia tuh dengan tenang dan tidak merasa gimana, terpukul gitu. Kalau menurut kamu ini masalah apa ini? Apa masalah kejiwaan kah atau masalah apa nih menurut kamu? Kalau menurut saya bisa juga psikologinya Psikologi ya, benar banget. masuk, ada pengaruh apa dari teman, apa dari orang tua kurang kontrol anaknya gitu. Iya, benar banget. Nah, ternyata Don, kalau di beritanya lagi dia itu ya mengapa melakukan tindakan itu ya? Dia itu memang di beritanya ini dia suka dan senang banget jika melihat film horor, lebih tepatnya film Chucky itu loh. Kamu tahu nggak film Chucky? Iya, boneka. Iya, boneka yang bawa pisau ya. Pisau yang ditusuk-tusuk. Ditusuk. Tapi bonekanya kan kalau membunuh orang itu dengan ketawa kan, nggak dengan maksudnya sedih atau lain sebagainya. Ekspresinya. Mungkin hal tersebut ya yang ditangkap oleh anak itu ya. Kalau kita lihat dulu ya, sebaiknya tontonan untuk anak itu yang baik yang seperti apa sih kalau enaknya itu? Kalau menurut saya yang mengedukasi seperti apa itu, belajar mengaji apa ditontonkan. Iya. Ada juga yang mengedukasi kalau pergi sekolah harus harus pamitan, harus salim gitu ya. Pas lagi kalau sekolah itu harus tepat waktu gitu. Iya. Jadi kayaknya tontonan yang edukatif gitu lah ya. Mengedukasi. Ya luar biasa kayaknya. Kalau tapi gini Don, kadang kalau kita lihat ya, kalau aku sendiri ngelihat itu, kadang tontonan-tontonan seperti itu jarang diminati anak-anak Don. Iya kan? Iya. Kadang tontonan yang bukan tontonan anak itu malah disukai anak gitu. Kalau kamu sendiri melihat ini yang salah apanya? Maksudnya
tontonannya atau memang program acaranya atau apanya Don? Kalau menurut saya ya harus yang disalahkan pertama ya orang tua. Orang tua. Oke. Tidak mengontrol anaknya. Iya. Gimana ya? Tidak mengontrol anaknya kalau anaknya itu melihat Seneng lihat itu ya. Gak dikontrol kalau kalau media sekarang tergantung yang melihat Tergantung pengguna lah ya. pengguna ya. Kalau kita misalnya pengguna yang suka melihat sesuatu yang baik dan diterapkan baik, itu kan juga jadi media yang baik ya kan. Iya. Kalau sebaliknya juga jadi media yang tentunya buruk untuk kita pergunakan ya. Benar banget. Oke, jadi kalau memang benar banget kata Doni itu adalah peran orang tua Don. Jadi dari berita ini tadi ya, ada remaja dengan tahun membunuh anak. Ini lebih sadisnya, dan kalau lihat di beritanya ya, kamu bisa baca di sini. Dia itu memang kejadiannya itu sangat tragis. Bisa dilihat ya di situ. Dia itu pertama ditenggelamkan ke dalam bak mandi Don. Bak mandi di rumahnya situ, rumahnya pelaku ya. Dan juga menyimpan jasadnya setelah mati ya, menyimpan jasadnya di lemari. Wah kayaknya sangat-sangat memperhatikan. Dan juga semua kejadian itu ya ternyata diposting di Facebooknya. Jadi dia setelah melakukan hal itu, dia juga meng-share nih kejadian-kejadian itu di Facebooknya. Oke, kayaknya kita lebih lagi fokus ke itu Don, peran orang tua ya. Kalau melihat dari tadi itu ada namanya psikolog Don ya, psikolog itu memang mengatakan bahwa peran orang tua itu sangat penting. Seperti kayak tadi kita itu bolos dimarahin ya, bolos dikasih perhatian dan lain sebagainya. Dan kalau kamu boleh share nih untuk teman-teman psikolog, misalnya peran psikolog di usia remaja ini agar anak-anak jadi lebih baik itu seperti apa? Coba kamu share nih ke teman-teman. Jadi memang banyak banget sih di antaranya teman-teman kalau mau melihat dari berita ini ada hal-hal yang patut untuk kita pelajari. Lebih tepatnya dari segi psikologi ini seperti ini Don. Seperti apa nih Don? Di usia remaja kan, memang ini usia yang mencari jati diri Mas. Mencari jati diri apabila salah langkah dan akan berbahaya. Nah, benar banget. Seperti katamu tadi, jika tontonannya seperti itu jelek gitu ya, kurang baik ditonton untuk anak, itu dampaknya juga akan buruk dan jati diri anak itu akan terbentuk seperti tontonan. Oke, selanjutnya langkah-langkah dan jangan melihat jika anak asik dengan dunia sendirinya untuk membiarkan begitu saja, namun lebih dipahami dunia apa yang mereka sukai. Nah ini kayak misalnya orang tua itu harus mengetahui apa kesukaan anaknya gitu loh. Memantau. Jadi misalnya anaknya itu sukanya itu menghabiskan waktu dengan apa ya gitu. Misalnya kalau nonton filmnya yang disukai itu apa gitu. Harus tahu ya, harus tahu orang tua itu. Harus mengetahui apa sih yang menjadi kesukaan atau juga kegemaran anak itu sendiri Don ya. Bener kan? Kalau menurut kamu sendiri nih, sebaiknya untuk usia remaja ini peran orang tua ini mengarahkannya gimana sih? Mengarahkan untuk agar remaja itu memiliki tontonan yang bagus itu. Kalau menurut saya
Kalau menurut saya orang tua itu harus memantau anaknya, apakah dari yang dilakukan anaknya itu apa berdampak buruk, Ya, apa efeknya ya. efek berdampak baik gitu. Oke. Harus memantau. Heeh. Dan apa kalau dilihat ini dan ya, kita mau juga ngasih tahu buat sahabat ini, sebaiknya selain film Chucky tadi, ini ada banyak banget Don. Apa Filmnya Mas. film-film yang tentunya menjadi banyak nilai-nilai atau inspirasi-inspirasi yang sangat-sangat bagus untuk menjadi tontonan ya, tontonan buat anak-anak di usia remaja ini. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya ada film ini, dan aku juga dulu pernah lihat tuh film namanya Into the Wild. Itu tahun 2007. Itu filmnya menceritakan tentang Christopher McCandless itu memutuskan untuk undur dari kehidupan mapan. Ya, maksudnya dia itu mapan tapi keluar dari situ Don, ke zona, Gimana itu? keluar dari zona nyamannya. Maksudnya dia itu sudah hidup enak loh, tapi dia keluar dari zona nyamannya itu dan memilih mengasingkan diri. Nah, jadi terus akhirnya dia melakukan perjalanan jauh dari zona nyamannya ya. Terus dalam perjalanan itu Don, itu menggantungkan hidup pada alam dan menjadikan hal-hal di sekelilingnya sebagai teman karib. Jadi dari cerita ini ya, remaja itu bisa belajar bahwa kebahagiaan hanya akan terasa nyata apabila kita itu saling berbagi pada orang lain. Jadi intinya gini Don, sebuah bahagia kan dapat jadi kenyataan, maksudnya dapat jadi terwujud jika kita dapat membaginya dengan orang lain gitu. Bukan hanya kita yang bahagia, tapi orang-orang lain tuh juga bahagia. Kayak tadi itu kan Christopher McCandless itu kan pertamanya wis bahagia toh, wis mapan, akhirnya keluar dari kehidupannya untuk hidup di alam sekitar, dan ingin bahagia bersama orang-orang lain lah, istilahnya seperti itu. Kalau kamu sendiri ingin merasakannya Mas. merasakan bahagia bareng-bareng piye, enggak cuma kita sendiri. Nah, kalau kamu sendiri Don, apa nih film yang kelihatannya menginspirasi buat kamu dan para remaja ini? 17 Hour ya. House Oh ya, pernah aku pernah 2010. pernah lihat itu. Gimana tuh filmnya Don? Film ini menginspirasi sebagai pengingat untuk kita semua bahwa menjalankan bisa saja menjadi sangat tidak terduga. Oke. Mesti sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Terus? Film ini menceritakan kisah seorang traveler yang harus melewatkan 5 hari dalam hidupnya. Terjepit di celah ngarai kayak terbing tertinggi. Terus Kalau dibayangkan itu gimana? 5 hari di itu ya, di celah tebing gitu. Tidak hanya ada seorang pun yang tahu kondisinya di tengah kegentingan antara hidup dan mati. Ia berrefleksi tentang masa lalu dan mengevaluasi makna hidup selama ini. Wah, jadi ini filmnya bagus banget ya. Bagus banget. Kayaknya perjalanan ini kan dia itu, kalau nggak salah dia itu traveler ya, kayak bepergian gitu. Dia itu sudah mempersiapkan apa-apa yang kelihatannya dibutuhkan gitu loh. Nah, ternyata di tengah perjalanan itu ada kendala yang tidak diketahui. Nah, akhirnya setelah itu kan dia merenungkan bahwa sebenarnya apa sih makna hidup yang dijalaninya selama ini ya. Dari kejadian itu kan dia bisa berpikir bahwa kehidupan ini nggak selamanya jalan lurus. Iya, nggak selamanya jalan lurus. Harus kita harus menghadapi misalnya kondisi-kondisi sing gak terduga gitu lah ya. Nah, selain itu Don, aku juga banyak nih film-film yang kelihatannya menginspirasi. Salah satu contohnya adalah Ku Lari ke Pantai. Ini film Indonesia Don. Kalau tadi kan film-film luar ya. Ini sekarang film Indonesia. Ini kalau nggak salah tahun 2018. Ini filmnya baru berarti ini. Masih baru. Menceritakan tentang perjalanan tiga orang ya. 3 orang, yang 2 itu anaknya, terus yang 1 itu ibunya. Ini cuma menceritakan perjalanan jauh keponakannya dan anaknya. Anaknya ini dan keponakannya ini nggak pernah akur. Maksudnya tukaran terus. Tapi
karena perjalanan dia itu keduanya itu kan ini perjalanannya ini dari Jakarta ke sampai ke Bali kan. Ke Bali. Nah, iya kembali. Oh, maksudnya ke Banyuwangi maksudnya ya, ke Banyuwangi. Ini untuk itu tujuan anaknya ini menemui idolanya yaitu surfing kan, yaitu suka main surfing kan. Nah, keponakannya ini nggak suka terhadap anaknya ini. Yang satunya. Yang satunya yang suka main surfing ini. Nah, akhirnya lambat laun ya setelah perjalanan itu dia itu jadi akur dan jadi akrab gitu lah ya. Dari perjalanan ini. Jadi kayaknya kalau dilihat dari ini pesannya kan kalau kita mungkin tidak suka pada seseorang gitu, mungkin kita harus jauh lebih mengenalnya gitu. Lebih ya dekat kan? ya. Lebih dekat. Siapa tahu mungkin apa yang kita kira itu kayak mengesalkan atau mungkin gak suka ya. Gak suka itu siapa tahu menjadi hal yang sebenarnya dapat diterima lah dan dapat tidak kita senangi itu jadi hal yang kita senangi lah seperti itu. Lambat laun ya. Lambat laun karena biasanya harus terbiasa terlebih dahulu. Dan kalau film Indonesia sendiri, kamu biasanya paling ingat film apa yang bagus itu? Laskar Pelangi Mas. Oke, Laskar Pelangi. Seperti apa tuh? Kalau kita bisa refresh lagi. Untuk menceritakan inspirasi film Indonesia yang berjudul Laskar Pelangi ya? Ya, Laskar Pelangi. Kisah-kisah semangat dan perjuangan anak Indonesia Mas. Iya. Perjuangan anak. Di desa terpencil di daerah Belitung. Oke. Keterbatasan dan kekurangan tidak menuntut semangat mereka untuk bersekolah dan menggapai mimpi setinggi-tingginya. Film ini menginspirasi ketika tentang banyak hal, mulai dari pesan moral Mas. Iya benar banget, sosial banyak. Hingga pendidikan yang sesungguhnya. Iya, dari sini sih yang paling ketara itu adalah pendidikannya ya. Iya. Dia kan di film Laskar Pelangi menceritakan anak-anak sing sekolah dengan kekurangannya kan, infrastrukturnya ya. Kayak misalnya ya sebagai sekolahnya nggak layak lah ya. Layak, iya. Tapi walaupun sekolahnya seperti itu Don, tapi anak-anak semangat sekali. Kalau kamu sendiri mulai dari Laskar Pelangi ini, apa sih yang kamu tangkap dari film ini? Kalau dari saya itu menginspirasi ya. Oke. Sedangkan saya sekolahnya enak-enak tapi sering bolos. Nah itu mantap. Jadi kayaknya kalau lihat ini kita jadi kayak mengevaluasi diri sendiri lah ya. Iya benar. Kita di sini hidupnya enak. Hidupnya sembarang ada, tapi semangatnya yang kurang. Sedangkan di film Laskar Pelangi anak-anaknya sekolahnya dengan keterbatasannya, tapi anak-anaknya itu semangatnya luar biasa. Salah satu adegannya itu pas salah satu pemainnya nggak tahu siapa sih namanya, lupa aku, itu berangkat tapi kan jauh kan ya, lewati di daerah Belitung itu dari sekolah ke rumahnya. Di tengah-tengah jalan itu ada buaya, tahu nggak adegan itu? Pernah saya lihat, tapi cuma sekilas Mas. Ya, ada buaya kan, dia itu harus nunggu sampai buayanya melintas. Itu kayaknya berbahaya banget. Tapi setelah sampai di sekolah dia itu nggak malas-malasan, nggak apa-apa, tapi malah semangatnya luar biasa. Bahkan di filmnya kan menceritakan kayak ada Jalan Semat itu kan, dia tambah menang kan. Pokoknya luar biasa ini kalau bila lihat di film Laskar Pelangi. Jadi itulah banyak banget film-film yang tentunya menginspirasi dan motivasi ya. Iya, jadi pas banget mungkin buat kalian yang masih kekurangan referensi film-film yang kurang baik ya untuk ditonton, untuk dijadikan inspirasi lah ya. Seperti tadi psikolog harus mengetahui ya apa yang baik dan apa yang buruk ya. Kalau bisa ditambahkan lagi nih Don, ini selain tadi yang dikatakan kamu bahwa ada usia remaja harus jati diri, itu ada juga salah satu psikolog anak dan remaja dari Empathy Development Center ini. Beliau ini DRA Roslina Ferauli MPSI Don, mengatakan seperti ini. Dalam hal ini orang tua membantunya
dengan mengenalkan model atau tokoh idola. Nah, menurut kamu tokoh idola itu penting gak sih? Penting. Jadi seseorang memiliki tokoh idolanya penting gak sih? Kalau kamu sendiri, tokoh idolanya siapa? Kalau aku sendiri ya pemain sepak bola, Siapa? Cristiano Ronaldo. Wow, Cristiano Ronaldo. Wah, kayaknya luar biasa itu Ronaldo. Itu apa yang kamu dapat dari mengidolakan Cristiano Ronaldo? Kalau dari kehidupan di dalam berkarir di sepak bola itu mendapatkan penghargaan apa itu Iya, banyak banget ya. banyak. Saya terinspirasi dari situ. Oke, mungkin semangatnya lah ya. Semangat Semangatnya. mendapatkan. Luar biasa. Kalau memang Cristiano Ronaldo itu memang luar biasa, jadi atlet dunia dan luar biasa. Dan bisa dilihat di sini bahwa memang benar banget bahwa seorang remaja harus memiliki kayak idola ya, idola yang patut untuk dicontoh, jadikan inspirasi. Kali ini kita juga akan ngomongin Don bahwa banyak banget orang-orang yang sebenarnya pas banget atau cocok banget untuk dijadikan idola ya kan. Salah satunya di Indonesia ini ada Ibu Susi Pujiastuti Don. Ya, tahu kan? Dulu menteri ke Kelautan Perikanan. Nah, Ibu Susi ini memang dikenal pernah Don, drop out. Keluar. Jadi waktu dulu di bangku SMA. Jadi dia itu memilih jadi pebisnis. Namun bisnisnya pun tak terlalu berjalan mulus nih Don. Dan akhirnya memang karena ketangguhan Ibu Susi ini, kemauan untuk belajar dimanapun, akhirnya menjadikan dia itu sukses Don. Jadi dalam kehidupan Bu Susi ini kayaknya nggak berjalan lancar, tapi karena kegigihannya dia itu jadi sukses untuk kehidupannya. Dan berikutnya kalau kamu boleh ingat-ingat siapa nih mungkin yang dapat jadikan tokoh? Kalau sekarang sih Nadiem Makarim. Oke, Pak Nadiem ya. Gimana tuh Pak Nadiem? Kalau Nadiem Makarim yang sukses dengan bisnis Gojeknya. Oke. Usaha yang mengevolusi bisnis angkutan ini pernah vakum setahun lebih dan terancang tutup. Namun dia mampu bangkit dan meraih sejumlah investasi penting. Kini usahanya tak hanya angkutan bermodal sepeda motor, tapi mulai sampai urusan bersih rumah. Kesabaran menjadi kunci penting dari. Nah, ini tokoh yang luar biasa juga ya, sekarang di menteri karena kegigihannya itu ya membangun itu bisnis ojek online. Nah, itu akhirnya walaupun dia terancam tutup tapi dia tetap gigih, sabar dan juga tekun ya. Akhirnya sekarang nggak cuma sepeda motor tapi juga mobil bersih pijet juga ada. Iya kan ada kan. Jadi banyak pokoknya semuanya ya. Dan akhirnya emang jadi menteri itu memang salah satu prestasinya juga ya, karena kesabarannya dari kegigihan dari Nadiem Makarim. Nah, kalau juga kita lihat di luar negeri itu juga banyak. Salah satunya kalau aku ingat itu ada yang namanya Bill Gates. Tahu Bill Gates kan? Iya. Yang buat aplikasi software internet, software komputer. Jadi biar komputer bisa nyala itu harus ada softwarenya, itu Bill Gates yang buat. Ya itu juga dia memang dikatakan memang gagal berkali-kali, nggak cuma misalnya bikin perusahaan satu langsung sukses, enggak, namun berkali-kali gagal tapi tetap gigih dan juga menjadi sukses seperti saat ini. Pokoknya semangatnya pokoknya kalau ngomongin orang sukses itu banyak banget. Dan yang lebih penting kita itu juga dari berita tadi dan dari pembicaraan kita itu kayaknya pesannya itu kalau kita lihat adalah positifnya dan negatifnya, dan ya ada hal tersebut mesti selalu ada. Hal positifnya sendiri itu memang menjadi pelajaran sih bagi orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya ya, mulai dari tontonannya dan juga apa yang dia sukai ya. Jadi peran orang tua di sini sangat penting bagi kelangsungan anak ke depannya. Kalau negatifnya menurut kamu seperti apa? Kalau dari negatif, media massa menjadi sarana yang baik atau buruk tergantung penggunanya. Ya benar banget, seperti tadi itu ya. Dia menggunakan Facebook untuk share itu kejadian membunuhnya dan melihat film
Chucky Chucky. yang menginspirasi dia untuk membunuh. Oke. Kayaknya cukup sekian, dan karena sudah hampir 30 menit kita bersama, akhir kata saya Tio Adasa pamit undur diri, dan juga Doni. Pamit undur diri juga ya. Ya, undur diri. Oke, kalau gitu sampai ketemu di siaran-siaran berikutnya. Tetap di Radio WJ. Inspiring in cool. Radio UIJ menginspirasi dan keren.